kita jumpa kembali meneruskan pembicaraan yang kemarin membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebagai catatan perlu saya kemukakan bahwa saya tidak mempunyai otoritas. Jadi ini semua adalah pendapat saya pribadi yang belum tentu benar. Jadi jangan dianggap sebagai suatu keputusan yang final ya. Tentunya segala sesuatu perlu Anda pertimbangkan sendiri secara bijaksana. Mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Bagaimana memotivasi anak-anak muda untuk kegiatan keagamaan? Misalnya ke vihara, baca parita dan lain-lain. Sepertinya mereka tidak tertarik dengan kegiatan tersebut. Bagaimana supaya mereka percaya dengan hukum kama serta mempraktikkan meditasi walau hanya 10 menit? Saya teringat ada yang ngomong bahwa kalau kita ingin menangkap ayam, itu jangan dikejar. Karena nanti ayamnya akan lari dan kita akan capek sendiri. Yang harus kita lakukan adalah memberi beras dan makanan sehingga ayam ini dengan senang hati, dengan rela akan masuk ke tempat yang kita inginkan. Masalahnya anak-anak muda tentunya tidak cukup dikasih dengan beras dan makanan. Mereka akan bertanya, "What's in it for me?" Ada apa gunanya buat saya? Kalau saya melakukan meditasi, manfaatnya apa? Kalau saya ke wihara, manfaatnya apa? Kalau saya melakukan praktik dana, manfaatnya apa? Nah, ini semua menjadi tugas dari orang tua. Tidak bisa kita memaksa anak-anak mengejar-ngejar mereka. Semakin mereka dipaksa, semakin mereka akan lari. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya bisa menarik mereka, ya beritahu mereka manfaatnya apa, jelaskan. Ya, kalau mereka merasa memang ada manfaatnya, pasti dengan senang hati mereka akan mengikuti. Demikian ya Ibu, saya kira bisa dimengerti. Pertanyaan berikutnya. Aki, saya mau tanya. Pada saat kita membersihkan rumah, kemudian menemukan sarang semut atau rayap yang tempatnya tidak seharusnya, jadi dengan sangat terpaksa harus dibongkar, bagaimana akibat buah karmanya kepada kita? Karena banyak yang menyebutkan kalau kita membongkar sarang hewan maka akan berakibat suatu saat kita juga akan mengalami kesusahan yang berhubungan dengan tempat tinggal. Nah, ini memang satu dilema yang seringkali dihadapi oleh umat Buddha. Umat Buddha ini apa-apa selalu mengkait-kaitkan dengan karma. Seolah-olah tidak ada hukum yang lain yang berlaku. Hanya karma aja yang dipikirin. Padahal kan bukan cuma karma. Ada hal-hal lain yang juga harus kita pikirkan. Kalau saya ditanya, saya akan balik bertanya. Misalkan seorang tentara yang umat Buddha dan dia berada di medan perang, apakah dia harus berpikir sepanjang-panjang sebelum menembak? Kasihan nanti tentara itu. Jadi kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keadaan dan tempatnya. Saya tidak bilang bahwa kemudian ibu harus mengobrak-abrik sarang semut atau sarang rayap, tidak. Tapi apa yang harus dilakukan, pikirkan sendiri. Jaga kebersihan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Ibu harus melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti dengan kekejaman, dengan perasaan benci, kemudian mengobrak-abrik sarang tersebut. Ya lakukanlah apa yang harus dilakukan.
Bayangkan kalau yang ada di dalam rumah itu bukan sarang semut, tapi sarang ular berbisa yang baru saja melahirkan anak-anaknya yang banyak. Apa masih sempat ngobrol-ngobrol soal karma? Yaitu, jadi jangan terlalu apa-apa dikaitkan dengan karma. Tanya Aki, bagaimana caranya memastikan agar keluarga tetap utuh dalam ajaran Buddha, anak cucu tetap dalam ajaran Buddha, sedih jika mereka pindah ke lain hati? Ya, tentu saja setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak keturunannya. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa tidak ada hal yang pasti. Bagaimana kita mau memastikan supaya anak-anak atau keluarga tetap utuh di dalam ajaran Buddha? Setiap anak membawa latar belakang karma sendiri. Benar bahwa mereka juga lahir di keluarga Buddhis, tentunya ada jodoh dengan Buddha Dharma. Tetapi jangan lupa sekali lagi, karma itu bukan satu-satunya. Ada kondisi yang mempengaruhi. Misalnya, karena dia sekolah di sekolah agama lain, bergaul dengan teman-teman yang agama lain. Ini semua harus jadi pertimbangan kita. Ini pekerjaan rumah. Bagaimana umat Buddha bisa menyediakan cukup sekolah yang bermutu untuk anak-anaknya, untuk masyarakatnya. Ya, jadi apapun yang terjadi, kita boleh berbeda keyakinan, tetapi jangan sampai memutus tali cinta kasih persaudaraan. Saya kira itu saja pesan saya. Usahakan sebaiknya, tapi kalau tidak bisa, jangan sampai kemudian menimbulkan perpecahan di dalam keluarga. Ya, kebahagiaan anak-anak jauh lebih penting dari sekedar ngotot mempertahankan paham keagamaan kita. Apakah ada mantra tertentu yang bisa menarik karma baik yang pernah kita perbuat di masa lalu, agar segera berbuah? Oh, Bapak ini mau mencairkan deposito sebelum jatuh tempo ya Pak ya? Ya bisa aja, segala juga bisa diatur. Saya nggak tahu mantranya apa, tapi antara lain kita bisa menciptakan kondisi yang menyebabkan karma itu lebih cepat matang. Misalnya, kalau kita menjadi anggota sangga, kita itu segala sesuatunya menjadi lebih cepat. Ibaratnya kita ini berjalan di jalan biasa, dan para anggota sangga itu berjalan di jalan tol. Makanya dibilang mereka itu bisa lebih mudah untuk mencapai tingkat kesucian. Segala sesuatunya bergerak lebih cepat, karmanya lebih cepat matang. Tapi hati-hati, berada di jalan tol berarti resikonya juga lebih besar. Karena kendaraan-kendaraan lain di sekitar kita juga bergerak secara lebih cepat. Kalau kita tidak pandai-pandai, kita bisa tertabrak. Nah, jadi segala sesuatu ada resiko, ada pilihannya. Kalau Anda mau karmanya lebih cepat matang, siap-siap, karena nanti pada waktu yang akan datang, Anda sudah tidak bisa lagi mengharapkan buah karma itu, karena sudah dipakai sekarang. Ya, saya kira itu bisa jelas ya Pak ya. Mengenai mantranya apa, silahkan ditanyakan kepada yang lebih ahli, karena saya bukan bidang saya. Namo Buddhaya, pertanyaannya, 1. Kenapa ada orang yang baru bertemu sudah membenci kita? 2. Kenapa dalam satu keluarga,
tidak bisa mengingat Stop. Sebelum dilanjut nih, pertanyaan yang pertama dulu, stop dulu sampai di situ. 1. Kenapa ada orang yang baru bertemu sudah membenci kita? Sekali lagi kita ini umat Buddha nanti terus mikirnya, ya karena ada karma masa lalu, makanya dia begitu bertemu, dia bisa langsung tidak suka kepada kita. Belum tentu karma. Masa lalu iya. Mungkin sebelum dia bertemu dengan kita, dia udah kenyang dijejelin gosip tentang kita. Sehingga dia mencurigai bahwa kita itu begini begitu. Dan begitu bertemu dengan kita, dia langsung merasa tidak suka. Bisa kan? Ya bisa. Jadi jangan kaitannya terus ke karma melulu. Lanjut. 2. Kenapa dalam satu keluarga, tidak bisa mengingat kebaikan orang, padahal dalam jangka panjang kita sudah berbuat baik, tetapi orang yang telah menerima kebaikan kita, karena merasa tidak sesuai kehendaknya, dia sekeluarga membenci kita dan menjelek-jelekkan kita dengan saudara kita sendiri. Oke, saudara-saudara sekalian, kita jeda sebentar. Mari kita kembali ke napas. Pertanyaan ini bukan pertanyaan Bapak sendiri karena ada temannya. Nah ini saya panggil penanya yang lain. Silakan Bu dibacakan pertanyaannya. Bagaimana dengan bantuan ke teman atau saudara yang kurang mampu dikarenakan kemalasannya sendiri? Jadi faktor kesulitannya datang dari diri sendiri bukan dari luar. Orangnya sehat lahir batin. Apakah kita harus terus-menerus kepo mengasihani dan menyuplai keluarganya, sedangkan mereka tidak peduli? Apalagi berterima kasih, bahkan sering mengatakan, gua kan gak minta. Nah, kedua ibu dan bapak ini khas dengan orang-orang yang tidak yakin terhadap keputusannya sendiri. Sebenarnya dalam hati mereka berdua itu sudah memutuskan bahwa mereka akan menyetop bantuan. Tapi mereka nggak berani. Jadi nanya kepada orang, minta pembenaran, supaya nanti kalau kemudian terbukti tindakannya tidak benar, nah yang disalahkan orang lain. Kenapa mesti begitu? Pikirkan sendiri. Lakukan sendiri. Kalau memang masih merasa sayang, masih merasa kasihan, jangan berhenti. Bantu terus tanpa pamrih. Tapi kalau memang sudah berkata, saya sudah tidak mau lagi, ya sudah stop. Tapi jangan mencari pembenaran ke sana ke sini. Nggak ada manfaatnya itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Namo Buddhaya, mohon penjelasannya, Romo, di mana letak perbedaan dan persamaan pencapaian moksa dan nibbana? Namo Buddhaya, Romo. Perbedaan antara moksa dengan nibbana atau nirwana itu sebenarnya sangat halus, tapi juga sangat kelihatan jelas. Moksa adalah konsep agama Hindu. Di sana memang dikatakan bahwa orang yang moksa itu berhenti dari tumimba lahir. Demikian juga dengan nibbana atau nirwana dalam agama Buddha. Sama-sama berhenti dari tumimba lahir. Perbedaannya adalah kalau dalam konsep agama Hindu ada Atman yang pada saat moksa kemudian bersatu dengan Brahman. Sedangkan di dalam agama Buddha dengan jelas Buddha mengatakan anatta,
tidak ada harta yang kekal dan abadi. Ya, jadi kalau udah nyampe, saya kira nggak ada masalah apakah ada atta atau tidak ada atta. Yang penting tumbal lahirnya udah stop. Itu aja. Ya, jalannya bisa dengan mengusahakan supaya atmannya bertemu dengan Brahman, atau bisa juga dengan menyadari bahwa sebetulnya tidak ada atta. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau bikin tambah pusing, sorry ya, ini yang bisa saya katakan ya kayak begini ini. Ya, pertanyaan berikutnya. Yang mau saya tanyakan. 1. Apakah setiap sio berikut unsurnya bisa untuk memilih bidang usahanya? Misal sio tikus lahir tahun 1984 unsurnya apa? Usahanya cocok di bidang apa? 2. Sikap apa yang harus saya ambil ketika dalam kepengurusan yayasan selalu mendikte ke ketua vihara? Wewenang apa saja yang ada sebagai ketua vihara? Dengan segala hormat, Ibu, kan ada peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan, katanya. Tapi kalau kita bertanya pada orang yang salah, nanti kita juga nggak nyampe-nyampe. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama itu saya nggak bisa jawab, karena saya nggak bisa nggak paham urusan sio dan segala macam, mungkin perlu ditanya kepada ahlinya, ya. Dan pertanyaan Ibu yang kedua, ini umum terjadi di mana-mana. Memang sering kali ada konflik antara yayasan dengan pengurus wihara. Masing-masing punya ego sendiri-sendiri, ya. Tapi yang harus dijaga adalah kerukunan sebenarnya. Cobalah dibicarakan secara baik-baik, ya. Bagaimana penyelesaiannya yang bisa memuaskan ke semua pihak, karena semua pihak tentunya menginginkan juga yang terbaik untuk wiharanya, untuk umatnya, ya. Kalau Ibu tanya sampai di mana kekuasaan pengurus wihara, ya tanyalah job description-nya seperti apa. Saya juga tidak bisa mengatakan bagaimana karena kondisinya berbeda untuk satu wihara dengan wihara yang lain. Bicarakan secara baik-baik, cari titik temu dengan tetap mengutamakan keharmonisan, kekeluargaan. Ya, kita ini bekerja untuk membaktikan diri kita, jangan sampai kita untuk membesarkan ego kita. Masing-masing harus bisa, ya, menahan diri. Maaf Ki, saya mau nanya bagaimana cara mengendalikan kemarahan dan menaklukkan rasa iri hati. Maaf Bu, Aki juga mau nanya. Teorinya mah tahu, praktiknya yang susah. Berikutnya adalah mengenai yang serem-serem kayak begini ya. Ya memang mungkin jawaban saya juga tidak seperti biasa jawaban saya ini. Ada saudara saya meninggal, lalu dikremasi dan abunya diraung. Dilarung ke laut. Menantunya bertanya ke orang yang bisa lihat-lihat, apa itu namanya Romo? Katanya yang meninggal ini terombang-ambing, kedinginan, pokoknya menderita deh. Apa bisa begitu Romo? Thank you Romo. Bisa jadi Bu, bisa jadi. Kenapa begitu? Karena kita tahu pada saat seseorang meninggal, itu pancakanda yang terdiri dari nama, rupa, dari batin dan jasmani itu terurai, ya. Nah, pada saat itu
bisa saja kesadarannya belum mau mengakui bahwa dirinya sudah meninggal. Dia masih merasa terikat kepada badan jasmaninya, sehingga dia merasa sakit dan merasa tersakiti kalau tubuh jasmaninya diurus sebagaimana layaknya kita mengurus jenazah. Tetapi di lain pihak, tentunya kita tidak usah juga terlalu khawatir, karena bukannya saudara kita yang terombang-ambing, yang kedinginan dan yang menderita, bukan. Tapi itu hanya sekedar kesadaran yang barangkali dilihat oleh orang-orang yang pinter ya, yang bisa melihat itu sebagai satu kenyataan. Sebenarnya mereka juga terkecoh melihat kesadaran ini seperti seolah-olah orang, kan orangnya udah meninggal. Jadi apalagi yang mesti direpotkan begitu ya. Tapi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, kita harus mempersiapkan diri kita supaya pada saat kita meninggal nanti, kita bisa meninggal dengan ikhlas, dengan rela ya. Jadi sering-seringlah berlatih meditasi, menyadari bahwa hidup ini tidak kekal, menyadari bahwa tidak ada aku yang kekal, menyadari bahwa manusia itu terdiri dari batin dan jasmani. Jasmaninya akan hancur, batinnya antara lain kesadaran mungkin bertahan sedikit lebih lama ya, tetapi pada waktunya juga tetap akan terkena hukum ketidakkekalan dan akan berakhir. Segala sesuatu yang muncul pasti akan berakhir. Siapa guru pertama yang menginspirasi Romo Ki Ananda sehingga tertarik sekali dengan Buddhisme? Poin apa yang menginspirasi dari beliau? Ya, tentu saja yang pertama kali memperkenalkan saya kepada agama Buddha ya orang tua saya. Karena saya ini tidak usah malu-malu, saya malahan bangga mengatakan bahwa saya memang keturunan Buddhis, keluarga saya Buddhis gitu. Ya. Tapi memang kalau ditanya siapa yang pertama tadi istilahnya apa? Menginspirasi sehingga bisa tertarik sekali dengan agama Buddha adalah seorang anggota keluarga bangsawan dari Bali yang saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tapi beliau, ibu ini menginap di rumah kami selama beberapa waktu, dan pada waktu itu saya masih anak-anak, masih SD. Beliaulah yang mengajarkan saya membaca parita. Jadi kami sekeluarga diajar membaca parita pagi dan sore. Kami memanggil beliau dengan Mak Kale. Mak Kale inilah yang mengajarkan parita. Pada waktu itu di Bogor, di tempat saya tinggal, belum ada komunitas Buddhis. Jadi belum ada kebaktian, belum ada cetia, belum ada wihara. Nah, kami sudah belajar parita dari Ibu Makale tersebut. Beliau tetap saya kenang sampai sekarang sebagai yang pertama mengajari saya membaca parita. Pertanyaan, apakah Aki pernah memberikan jempol pada video YouTube orang lain? Dan apakah Aki juga pernah memberikan jempol terbalik atau malahan sering kasih jempol terbalik? Apakah memberikan jempol termasuk perbuatan baik? Apakah memberikan jempol terbalik juga perbuatan baik? Pertanyaan Bapak ini semuanya saya jawab iya. So what gitu loh. Udah puas. Ya sudah.
Ini ada pertanyaan, mengapa kita beragama Buddha? Pak, tentunya kita masing-masing punya cara untuk menjawab sendiri-sendiri. Dan tentu jawabannya tidak sama. Bagaimana kita mungkin mengatakan si A beragama Buddha karena begini, si Z nanti beragama Buddha karena begini. Ya, tentu 1000 kepala, 1000 pendapat. Tapi saya cenderung untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Bante Utamo, bahwa kita itu memeluk suatu agama karena merasa cocok. Udah gitu aja. Bukan karena kita merasa kebenaran dan lain sebagainya. Lawang kita belum tahu kebenaran itu apa. Kita tidak tahu apa itu kebenaran. Ya. Tapi karena kita merasa cocok, ya sudah, kita ikut. Izin bertanya Romo, apakah dalam menjalankan atasila di hari Uposatha kita boleh merokok? Anumodana Romo. Bapak ini mau tetap merokok, tapi mau menjalankan atasila. Sebenarnya gampang, Pak. Bapak tanya sama biku yang memberikan tuntunan sila. Bante, sila yang diberikan ini termasuk larangan merokok atau tidak? Itu aja. Kalau beliau bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Tapi kalau beliau bilang tidak termasuk karena tidak termasuk, ya sudah tidak termasuk. Jadi Bapak tetap bisa ngerokok. Lawang di negara-negara lain banyak kok biku yang ngerokok. Di Thailand pada ngerokok, padahal mereka bukan atasila. Biku itu kan pegangnya dasasila plus vinaya. Ngerokok mereka. Di Birma bukan rokok lagi, cerutu yang dihisap. Di negara lain ada juga biku-biku yang makan sirih sambil menggosok-gosok tembakau ke sana sini. Ya tinggal itu tanya aja sama gurunya, makanya kalau beliau mengizinkan ya berarti silahkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, ya jangan. Ya. Ada satu pertanyaan yang terlambat 4 menit. Kan saya bilang jam 3 ditutup. Ibu ini mengirimkan pertanyaannya jam 3:04. Sebenarnya nggak sah ya. Tapi ya sudahlah, karena ini penting, saya bacakan sendiri pertanyaannya. Prinsipnya begini. Beliau mengatakan bahwa ada seorang nenek yang sakit parah dan diperebutkan oleh anak-anaknya. Sebagian menginginkan supaya si nenek tetap sebagai umat Buddha dan diurus sebagaimana layaknya umat Buddha kalau nanti neneknya meninggal. Sebagian anak-anak yang lain mengatakan bahwa lebih baik si nenek ini dipindahkan agamanya. Si nenek sendiri sudah nggak bisa apa-apa, sudah sekarat. Yang ribut sekarang anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan? Kasus si nenek ini sudah terlambat. Mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan kesembuhan atau beliau bisa wafat dengan tenang dan penuh cinta kasih. Yang harus dilakukan oleh kita semua sebenarnya adalah menuliskan wasiat pada saat kita masih segar, masih sehat. Disaksikan oleh anak-anak, kalau perlu disaksikan oleh pihak ketiga, bagaimana kita menginginkan nanti mengurus jenazah kita. Nah, kalau udah ada wasiat seperti ini, tentunya sudah tidak bisa menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari, ya. Jadi mereka tahu persis seperti apa kita ingin jenazah kita diurus. Terakhir adalah pertanyaan yang kita tunda dari kemarin. Tapi satu-satu ya, jangan sekaligus. Satu-satu, jangan sekaligus.
Bagaimana awal mula Aki tertarik dengan agama Buddha? Oke, pertanyaan pertama sudah dijawab tadi. Betul? Bagaimana awal mulanya saya tertarik dengan agama Buddha kan udah dijawab ya. Pertanyaan kedua. Menurut Aki, apa yang terpenting dalam hidup ini? Tentu saja banyak hal yang penting di dalam kehidupan ini. Ya. Tapi kalau ditanya yang terpenting, maka saya cuma bisa memilih tentunya cuma satu kan, yang paling penting. Nah, yang paling penting menurut saya adalah bernapas. Karena kalau kita nggak bernapas, ya sudah nggak disebut hidup lagi. Ya, jadi yang terpenting dalam hidup ini adalah bernapas. Momen apa yang paling membahagiakan Aki dalam hidup ini? Momen yang paling membahagiakan adalah pada saya mempunyai anak yang pertama. Saya tidak tahu kenapa, tapi selalu saya mengenang peristiwa itu dan saya merasa bahagia. Itu aja. Don't ask me why. I don't know the reason. There is no reason to be happy. Untuk menjadi bahagia itu tidak perlu ada alasannya. Bahagia mah bahagia aja. Terakhir. Apa cita-cita Aki? Ya gampang. Cita-cita Aki apa? Kan tadi udah bilang. Cita-cita Aki adalah mati dengan tenang. Udah, itu aja. Nah, bagaimana supaya kita bisa mati dengan tenang? Caranya adalah dengan meyakinkan bahwa dimanapun kelahiran kita, bagaimanapun kehidupan kita setelah kematian ini, kita akan selalu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Katakan, bukan cuma Budang Sarnang Gacchami, tapi katakanlah, Budhang Jiwitang Yawa Nibanang Sarnang Gacchami. Kami berlindung kepada Buddha, bukan hanya di dalam kehidupan yang sekarang saja, tapi sampai tercapainya Nibbana. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.